beladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacerita. Iya, dan selamat siang untuk sahabat budaya dimanapun berada. Torang baku dapat lagi di program Magota Bacerita untuk edisi hari ini tentu, dan seperti biasa di program ini torang mau bercerita seputar budaya yang ada di Minahasa, dan kali ini akan mengangkat topik budaya figura bersama narasumber kita yang sudah hadir di siang hari ini, dan nanti juga kita akan berinteraksi bersama rekan-rekan kita yang ada di Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dan tentunya sebelum kita ke topik, torang mau kenalan dulu dengan torang penarasumber di siang hari ini yang so hadir di studio. Selamat siang. Selamat siang Bu Heni. Beliau merupakan pemerhati budaya, Bapak Roy Kumaat. Dan nanti torang akan mencari tahu ya lebih jauh tentang sejarah awal budaya figura ini ya. Dan tentunya sebelumnya kalau boleh tahu aktivitas Bapak sebagai pemerhati budaya dan setelah itu apa lagi? Ya, ini sudah pensiun. Ya, memang sekarang ya bisa kan menggarap melatih seni-seni budaya Provinsi Sulawesi Utara, bahkan dan mengikuti perkembangan budaya di Sulawesi Utara ini dia. Oke, itu aktivitasnya untuk saat ini ya. Iya. Oke, dan mungkin Bapak juga bisa memperkenalkan diri dan peran Bapak sendiri ya dalam pelestarian budaya yang ada di Sulawesi Utara ini. Terima kasih Bu Heni. Nama saya Roy Kumaat dan orang biasa kenal dengan nama Roy, yang sehari-hari ini juga berkecimpung di Dewan Kesenian Sulawesi Utara sebagai pelaksana tugas, berkecimpung juga di Aliansi Kabasaran Seluruh Indonesia, bahkan pun melestarikan seni-seni budaya di Sulut, terutama maengket, musik bambu, kolintang, ada masampir. Dan juga dipercayakan sekarang Sekretaris Pokja Kebudayaan PKB Sinode Gemim. Jadi itu. Oke. Iya. Dan sejak kapan Bapak mengenal budaya figura sendiri di Sulawesi Utara kalau boleh tahu? Budaya figura ini kalau untuk kita lahir tahun 65. Tahun 70-an kita mulai lihat itu orang mau bilang jabah figura. Itu jaga pergi berkunjung ke rumah sesudah tahun baru atau bala tahun baru pertama tanggal 1, tanggal 2 ada orang rame-rame berkunjung, naik rumah turun rumah dengan musik-musik bambu, bahkan pun dengan menggunakan atribut-atribut seperti laki-laki memakai baju perempuan memakai baju. Itu anehnya Pak, kenapa ya kalau laki-laki memakai baju perempuan dan sebaliknya? Nah ini kan figuran ini kan untuk tentu lucu-lucuan itu karena pada waktu itu ya lucu-lucuan ya mungkin mereka merasa aneh kalau laki-laki jadi perempuan dan memang itu pakai baju mirip perempuan. Nah gitu juga perempuan sebaliknya. Nah itu yang naik turun rumah pakai musik dengan menyanyi. Ya kita dengar dulu tuh. Kalau ada kasih keluar cerewerewe bon. Nah itu orang menyanyi itu. Kalau begitu tuan rumah semua saya keluar apa tuh? Tuh ada mau cookies atau minuman lain itu. Ada itu figura tahun 70-an kemari. Tahun 70-an ya, kayaknya itu sudah jadi tradisi gitu ya. Tapi kalau itu. Bapak melihat perubahan sampai saat ini apakah masih ada atau so jarang jadi Palia? Masih ada. Kalau di daerah mana itu kalau di Manado sini? Di Manado sini yang berkembang untuk figura di Makeret ada. Makeret Barat, Makeret Timur, di Kuhun, dia bilang Kuhun, Kelurahan Bumi Beringin itu kan, Kuhun itu baking itu selalu itu dia. Dan juga kayak kampung-kampung lain yang masyarakat mungkin dominan orang Borgo, karena ini kan figura inkulturasi budaya penjajah di tanah orang Minahasa dan juga Manado. Nah kalau orang Borgo ini udah tahu. Riki dulu kan ada tuh kuburan Borgo itu yang di kuburan Borgo ya. Iya ada itu. Jadi untuk acara figura ini tidak akan melepas dari masyarakat yang madu bilang turunan
Ya, Campuran, burgo, ya, iyo, campuran campuran, itu ya. campuran seperti itu, nah, campuran itu. Oke. Nah, menurut Bapak sendiri apa yang dimaksud bagaimana sejarah munculnya budaya figura di Sulawesi Utara itu sendiri? Nah, sejarah figura seperti saya bilang tadi, itu inspirasi budaya dari bangsa penjajah. Dan mungkin karena nilai-nilai dan prinsip itu hampir kesamaan dengan torang, sehingga dia timbul. Nah, kalau mau bilang sejak kapan dia muncul, udah lihat juga kemarin di torang Minahasa Manado ini ada bangsa penjajah masuk tahun berapa itu. Saya tidak bisa mau bilang 9 tahun. Lumayan lama ya Pak? Lumayan lama itu dia. Karena figura itu kan datang dari ya atas kata figur. Berarti memerankan tokoh atau memerankan karakter. Nah, tokoh-tokoh dan sekarang kan itu memang sudah berkembang tuh figura itu. Ya dulu memang cuma banyak di laki-laki, banyak menjadi ke perempuan banyak pada waktu itu. Mungkin kemampuan untuk memberikan yang lucu-lucu cuma sampai itu. Ada yang pakai baju anak sekolah justru ya kemarin. Ada pakai baju anak sekolah, orang seumur 70-an pakai baju anak sekolah sekarang kan putih merah, putih biru. Ah itu kan lucu juga. Lucu. Kok umur begini pakai baju seperti itu. Itulah uniknya ya Pak. Tapi kalau Bapak melihat budaya figura apa saja sih yang paling dikenal di Sulawesi Utara? Dan figura di Sulawesi Utara memang dikenal ini ya, memang berkembang banyak. Di tahun-tahun ya, 2000-an kemari, hampir setiap tahun festival budaya itu dipergelarkan di Kota Manado. Dan biasa ya dilaksanakan di Jalan Boulevard itu. Nah, itu pertandingan antar kelurahan. Antar kelurahan itu yang memerankan berbagai tokoh-tokoh, ada presiden, ada tokoh pahlawan, tokoh seniman, ya seperti tadi laki-laki jadi perempuan, anak-anak sekolah pun memerankan dengan memakai atribut ABRI atau polisi, lain sebagainya itu. Dan di Manado, kalau di Minahasa ada juga itu setiap sekali tanggal 1, tanggal 2. Nah kalau mungkin Mbak Heni ada bertepatan pulang kampung, nah itu ada juga orang itu. Dapalia pada orang itu di Minahasa mau sekitaran Senduk, Tanawangko atau mau mulai sampai Minahasa Selatan juga sana ada. Dan orang mungkin di sana istilah itu makantar, menyanyi. Makantar, ya. Menyanyi naik turun rumah, menyanyi penuh suka. Iya, menyanyi apa tuh dia makantar. Kalau minsel itu wasen, kumelembu itu ada itu dia. Orang dan ditambah katu dengan atribut-atribut lain lah itu. Oke. Bercerita soal atribut ini ya, apa sih makna simbolik dari figur? Kalau orang lihat kan ada figur manusia atau ada hewan dalam budaya itu, mungkin pernah lihat Pak Roy atau gimana? Ya pernah lihat tuh memang figur itu kan. Makna apa itu kira-kira? Makna itu kan memerankan figur misalnya presiden, toh ketika dia memerankan figur presiden misalnya ada Prabowo dia pakai baju yang simbol Prabowo apa itu kan setiap orang memerankan itu ada angan-angan siapa tahu besok-besok dia seperti itu. Seperti itu ya. Seperti itu. Itu cuma cita-cita juga kan. Begitu juga anak-anak tuh. Ketika dia mau pakai baju polisi, pakai baju TNI lain sebagainya, dia mungkin cita-cita berikut dia mau suka jadi polisi. Lain sebagainya itu. Nah, memang itu laki-laki yang memerankan perempuan itu figura. Mungkin itu yang menjadi tantangan berat orang gitu ya. itu sendiri karena memang jaga bilang ya mau jadi waria dan lain sebagainya. Kalau untuk kita orang lihat saja dari segi positif. Ya. Karena memang banyak bertanya-tanya kenapa laki-laki harus memakai baju perempuan dan sebaliknya begitu ya. Iya. Orang lihat dari segi positif kenapa dia laki-laki kalau akan memerankan perempuan apakah itu memang cocok untuk itu. Begini kok perempuan kan. Jadi wanita kan ada juga yang mau bilang kekukusannya lain. Betul. Nah itu kalau mendengar anak-anak, orang juga sebagai orang tua sebagai positif, jangan berperilaku kalau laki-laki jangan berperilaku sebagai. Nanti kalau anak-anak yang Mbak Uni, berarti kita boleh pakai baju begitu, dan kan kalau basah. Nah di situ kan orang masuk pada nilai pendidikan kan, edukasi. Jangan kalau laki-laki jangan
seperti itu. Ini ada wanita ini khusus begini, apa ngana begini, ngana pe badan gagah apa begini mau jadi seperti itu. Berjalan seperti ya tadi wanita tuh lenggak-lenggok begini, laki-laki kan agak melankolis begitu ya. Melankolis. Seperti jadi orang lihat secara positif, tantangan gitu itu. Iya, dan yang pasti Henny masih menunggu ya untuk rekan-rekan yang ada di RRI Gorontalo, yang ada di RRI Tahuna dan juga Talaut. Nanti orang akan berinteraksi di sini. Kalau ada yang mau bertanya secara langsung bisa ya. Dan bagaimana kalau orang jedah dulu ya, orang istirahat dulu. Ya, Oke. terima kasih pemirsa. Silakan menunggu. Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Ungkapan Sitou Timou Tumoutou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai Gubernur Sulawesi Pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan Sitou Timou Tumoutou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Sitou Timou Tumoutou memiliki arti manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Sitou Timou Tumoutou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Sitou Timou Tumoutou untuk Ibu Pertiwi. Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Iya, dan orang masih di Magota Bacerita. Untuk kesempatan siang hari ini masih mengangkat topik budaya figura bersama pemerhati budaya Bapak Roy Kumaat ya. Kalau tadi orang so tanya-tanya tentang budaya figura itu sendiri, sejarah munculnya budaya figura, dan apa makna simbolik dari figur manusia atau hewan dalam budaya itu sendiri. Nah sekarang Henny mau tanya ke Pak Roy, apa fungsi waruga bagi masyarakat Minahasa pada masa dulu, masa lalu gitu ya? Ya, waruga itu kan masa lalu digunakan untuk tornya istilah sekarang peristirahatan terakhir. Jadi kuburan tua orang tua dulu atau nenek moyang dulu. Nah itu dikubur, disebut sekarang itu waruga. Jadi pekuburan kuno. Ya itu memang cuma bersegi empat. Nah itu orang mau kubur yang katanya selalu berinspirasi bagaimana manusia lahir, dia berbentuknya dia bagaimana. Nah itu orang mau kubur tuh orang seperti begitu. Dia sebuah duduk, gambaran lah ya gambar Pak. dia duduk sebagai apa baru ada katuk DP kepala yang berbentuk segitiga. Jadi waruga itu adalah kuburan tua untuk orang Minahasa.
Jadi itu perumpamaan mungkin masih bayi gitu ya. Iya, Belum perut, jadi begitu posisinya ya. posisi didudukan seperti itu. Iya. Nah, apakah ada ukiran atau misalnya simbol-simbol begitu ya tertentu pada waruga dan apa maknanya? Ada ukiran itu, ada ukiran. Kalau ukiran tangan apa itu dengan kaki terkengkang itu ya itu berarti dia laki-laki. Kalau ukiran yang memang dipertidur itu perempuan, dan juga simbol-simbol dunia ini istilah dulu ada tuh apa ini Dewi Padi Ringkan Bene itu ada simbol itu ada juga mau simbol dia pemimpin negeri atau dia panglima atau naas. Ada juga ada gambar ular dan lain-lain sebagainya itu di waruga itu. Ada DP simbol itu. Iya, pasti ada makna-maknanya di balik Makna-makna, simbol iya, itu iya. ya. Ada Mungkin salah makna satu itu. diantaranya ada Bapak tahu. Ya kalau bilang seperti tadi, kalau dia kubur apa itu berarti dia laki-laki. Kalau mungkin ada, biasanya kan orang dulu kalau mau amati dia kasih dia, kalau dia pemimpin perang dia pakai topi ya. Mungkin ada gambar topi. Itu dia. Namun sekarang kan karena sudah terkikis, kadang-kala sudah mulai hilang DP gambar-gambar seperti itu. Atau orang tidak bisa menerka apakah dia memang pemimpin inilah. Sebagainya. Kadang-kala kalau cari secara spesifik akan dapat tuh simbol itu di waruga. Nah, kalau Bapak melihat sendiri bagaimana pandangan masyarakat sekarang terhadap waruga dan patung figura atau figur leluhur itu sendiri? Ya memang pandangan, memang ini ada dua konteks yang berbeda kok ini dia. Figur dan patung. Dan memang ya kalau berbicara patung figur ya seperti ini, kalau membuat patung tokoh-tokoh itu bagus, seperti patung Samratulangi kan itu dibuatkan patung untuk mengenai bahwa inilah profil figur Samratulangi ini. Bahkan dia memegang buku kan itu. Profil buku berarti kan ada pesan di situ dan nilai bahwa ya tuntutlah ilmu seperti ya yang siapa nggak tahu profil Samratulangi ini dia ini. Ada juga kan pepatah ingin menuntut ilmu sampai di puncak Gunung Labat namun cuma sampai di itu. Jadi profil orang itu dengan figur dengan buku berarti tuntutlah ilmu. Dan lain-lain juga katuk pesana. Kalau bilang patung simbol yang apa ini? Walanda Maramis yang di ibu dan anak. Itu aja. Pikatnya berarti seorang ibu simbol lindungilah anak itu, jangan mau dibiarkan lain sebagainya. Pas sekarang kan agak bergeser kan, menganggap ketika seseorang wanita melahirkan ada anak ya, lihat saja sekarang dipisahkan, malah tidak menerima dengan anak seperti ini. Dia bisa juga mengambil jalan yang pintas untuk anak itu. Jadi simbol-simbol cintailah anak itu pikat, toh turun temurun anak lain sebagainya. Simbol patung kuda, toh berarti di situ dulu ada pacuan kuda, simbol itu. Patung kuda. Ada juga patung sekarang kan sudah geser. Itu patung yang Patung di mana Pak yang bergeser? Di mau masuk jembatan Kairagi, situ ada patung menghadap ke bandara Lengkong Buaya. Oh ya. Itu sekarang sudah dipindahkan di pompa bensin. So menghadap kamari lagi. Izin cuma untuk mengketrisi patung itu, padahal patung itu datang dari arah bandara atau orang mau menerima. Mar sekarang so menghadap ke Manado. Nah, simbol filosofi apa itu yang dipasang untuk patung itu terputar ini dia. Jadi patung, jadi semua tuh untuk figur-figur tergambar dari bagaimana untuk membuat patung itu. Baiklah. Oke, di sini juga ada yang dari RRI Talaut ini ya, benar ya? Saya mau menyapa dulu yang cantik ini. Halo. Oh, yang Talaut atau yang mana nih? Kurang tahu. Selamat siang. Dengan? Ya, agak kurang jelas suaranya. Oh iya. Iya. Saya agak ini suaranya soalnya. Silakan Mbak, dengan Mbak siapa Mbak? Oh iya, agak kresek-kresek soalnya suaranya.
Tahuna. Dari Tahuna, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Maaf, kurang jelas suaranya. Uh-uh. Kresek-kresek Mm-mm. Taruna. Maaf ya, mungkin nanti diperbaiki oleh bagiannya ya. Saya mau ke Talaut dulu ya, sebentar yang di Tahuna, maaf ya. Halo, yang di Talaut? Nanti kita kembali ke Tahuna, tapi saya ke Talaut dulu karena kayaknya suaranya agak kurang ini tadi. Apakah kesalahan dari sini atau dari daerah masing-masing nih? Selamat siang yang ada di Talaut. Halo, Mbak Yan cantik. Nggak kedengaran. Suaranya agak kurang jelas juga nih. Berarti ini masalahnya di sini nih ya. Oke, sebelum saya balik lagi ke Tahuna dan juga Talaut ya, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Nanti diperbaiki ya. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam budaya figura bagi kehidupan masyarakat menurut Pak Roy sendiri? Oh, nilai-nilai di figura itu banyak itu. Pertama nilai religius. Bahwa nilai religius, ya ini kan budaya figura itu ungkapan syukur masyarakat kepada Tuhan Ya. bahwa telah dilindungi tahun yang sebelumnya. Dan figura kan timbul di tahun yang baru. Dan jadi ucapan syukur masyarakat itu ya, karena ini di Minahasa Manado kepada Tuhan karena telah melindungi. Dan bermohon supaya di tahun yang baru ini dapat juga berkat dan dapat juga dilindungi. Jadi ucapan syukur bermohon kepada Tuhan itu merupakan nilai religius. Nilai sosial kebersamaan juga. Seperti kita bilang tadi kan, figura ini kan berjalan sama-sama, rame-rame. Iya, Berarti orang bersosial. Kebersamaan juga kebersamaan, mengunjungi rumah sebelah, pegang tangan dan sebagainya. Rasa apa ya? Kekeluargaan. Berarti orang. Jadi orang bilang biar bertetangga masuk sama dengan keluarga. Nah, Karena sebaku sama pigi keluarga, kan. sebaku pigi akal, Yang tadinya nyata. baku kanal, jadi baku kanal gitu. Baru. Jangan so jadi apa-apa di rumah dong sonin tahu. Soalnya kan? tahu. Ini semua di dunia Karena modern sapangana ini. sapa kita Sapa gitu kita. ya. Ini bukan di perkotaan-perkotaan di luar sono. Kalau perkotaan desa apa dengan dinding yang tinggi, Karena memang kadang-kadang kan orang juga bilang begini, kalau orang pergi di perumahan yang di sini, aduh sadap sekali. Mau pergi baku tetangga dang, baku kenal semua. Apalagi kalau ada acara-acara baku undang. Mar kalau ada tuh di perumahan sana, aduh, nyandak baku kenal dorang biar so baku sebelah, dorang bilang tuh. Karena nggak tahu ya, mungkin apa kurang kebersamaan atau bagaimana atau DP tingkat modernisasi yang so tinggi atau gimana nih, sampai so nggak mau mengenal satu dengan yang lain nih Pak mungkin Pak juga Roy. kan di era modernisasi begini kan semua sudah serba cepat atau digital, mau pesan makanan saja so boleh gosen dan lain sebagainya, sehingga bergaul dengan sesama tetangga itu kurang. Dan mungkin dengan acara saling mengunjung itu kebiasaan kan bisa salingkan, oh tetangga di sebelah kita ini nama ini lain sebagainya, kebersamaan sosial. Nah kalau juga edukasi juga bisa, seperti kita bilang tadi itu anak-anak ketika mau ikut figura, orang suka pakai baju tentara, baju polisi, baju dokter. Itu kan membangun image dia, kita suka jadi dokter, kita suka jadi tentara, polisi. Itu membimbing dia menuju ke DP cita-cita. Jadi edukasi itu nilai ya. Baru bahwa orang itu saling menghormati. Ketika orang baku dapat saling sapa, hormat, dan sehingga nilainya itu harus saling menghormati. Nah ini memang tercermin di kehidupan orang di Manado dengan di Minahasa ini, tercermin itu. Karena memang itu perlu sekali Pak, edukasi seperti itu. Karena orang lihat bersama kan kalau sekarang ya kalau orang nyandak semua sih, nyandak semua anak muda, tapi ada beberapa yang orang bilang hele sobaku lewat ding orang tua kan dong cuek. Mesti orang tua tuh lebih dulu batugor baru dorang mau tegur kan. Nilai-nilai edukasi begitu mesti orang angkat lagi gitu ya. Angkat lagi, lagi itu. Jangan dengan tingkat modernisasi yang tinggi malah orang so baku cuek. Kong so mau baku tahu tuh orang tua dengan anak. Soalnya ada itu. DP perbedaan orang bilang Soalnya kan. ada perbedaan soalnya baju itu. Malah hampir mau terkikis ini bagaimana anak harus hormat pada orang tua. Masuk rumah pun salam tuh.
salam selamat siang, atau ada di gunung bilang tabea tabe siang bailan sebagainya, itu salam-salam. Oh, kalau orang masuk, oh so ada kote dia ini, lain sebagainya itu, seperti itu. Iya. Dan ini mau kembali lagi ke teman-teman kita yang ada di Tahuna, Talaut. Ini Gorontalo belum kelihatan ya. Bagaimana ini sudah bisa berhubungan dengan yang di Tahuna? Oke, selamat siang. Ya, selamat siang. Iya. Iya Mbak, masih sedikit agak kresek-kresek nih. Dicoba bisa mungkin pertanyaannya langsung ke Pak Roy Kumaat, narasumber kita. Pak Roy, ya. Eh, Kurang jelas katanya dari Pak Roy nih. Ya, tim teknik bagaimana ini? Masih. Oke, masih belum bisa kayaknya ya, masih belum bisa nangkap yang ditanyakan karena suaranya masih agak terputus-putus, maaf sekali ya. Mungkin silakan tim teknik, dan yang di Talaut nanti saya balik lagi ke Tahuna ya. Bagaimana Talaut? Saya coba dulu ya. Iya, selamat siang Kak Hen. Ya, kalau ini sudah Boleh? jelas. Dengan Mbak siapa nih? Dengan Putri. Mbak Putri, oke. Saya kenal sih, tapi kalau Pak Roy kan belum kenal. Iya, Mbak Putri, silakan. Ada yang mau ditanyakan seputar budaya figura, silakan. Iya, selamat siang juga untuk Pak Roy sebagai narasumber yang sudah hadir. Terima kasih sudah Selamat membagikan siang, Mbak ilmu. Putri. Ya, yang tadi minta maaf ya, kami juga sempat terlambat bergabung dengan Pro 4 karena ada sesuatu dan lain hal. Kami juga di sini mengalami kendala di teknis, jadi memang harus berapa kali mencoba untuk bergabung di Zoom dan nanti ketiga atau keempat kali baru kami bisa bergabung. Dan saya pun tidak sempat mengikuti dari awal, tapi tadi pun sempat menangkap penjelasan dari Pak Roy mengenai figura atau kuburan kuno ya Pak. Yang iya, yang menjadi pertanyaan saya Pak, ini kan kami pendatang dan waktu itu pernah ke Minahasa. Terus saya pernah lihat sih Pak, kubur itu bentuknya ada seperti rumah ya Pak, gitu. Itu maknanya apa ya Pak kalau pada suku Minahasa? Dan yang berikut Pak, mungkin ada tantangan tersendiri yang dihadapi untuk melestarikan figura ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Putri. Ya, memang ini konteks berbeda ini. Kalau waruga figura karena kalau figura itu festival tradisi yang ada di daerah Minahasa atau Manado ini yang memerankan tokoh-tokoh atau figur-figur. Nah, kalau waruga itu merupakan kuburan orang-orang tua di tanah Minahasa pada waktu itu. Jadi kalau waruga itu ya memang berbentuk untuk ada posisi badan dan penutupnya berbentuk segitiga. Nah, kalau memang hampir, kalau Mbak Putri bilang itu bentuk seperti rumah, dan itulah kejadian memang harus ada DP kepala. DP kepala dan tubuh. Nah, karena waruga itu cuma diduduk, jadi cuma ada yang badan dan kepala ya berbentuk segitiga. Kalau kaki cuma tidak ada. Beda dengan kuburan-kuburan modern sekarang yang memang ya kalau mau bikin DP rumah-rumah itu bagi orang kemampuan itu ada. Nah, figura itu seperti saya bilang tadi, festival di Minahasa atau Manado yang sering buat itu pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, ini festival yang dilaksanakan untuk memerankan figur-figur daripada tokoh-tokoh terkenal. Ada figur presiden, ada figur gubernur, ada figur pahlawan Samratulangi, ada figur misalnya kalau di Taruna juga tokoh pejuang Santiago dan lain sebagainya. Nah, kalau buat anak-anak ada figur memakai baju tentara, memakai baju polisi, dokter, perawat, bahkan pun ada memakai baju
tokoh agama. Tokoh agama, dan ada juga pemeranan yang lebih lucu, pemeranan figur laki-laki menjadi wanita atau wanita menjadi laki-laki. Nah, itu udah figura. Jadi agak beda ya baru dari figura. Gitu Mbak Putri. Iya, karena kita mungkin lebih ke figura, membahas tentang budaya figura ya. Tapi minimal Mbak Putri sudah tahu ya. Mungkin ada lain yang ingin ditanyakan Mbak Putri, silakan. Untuk sementara pas dulu Mbak Hen. Oke, untuk sementara pas dulu ya. Bagaimana yang ada di Tahuna? Bisa dicoba lagi? Silakan. Ya, silakan. RRI Talaut maksudnya. Ini Tahuna apa Talaut ya? Tahuna ya. Oke. Silakan yang di Tahuna. Ya, gimana? Tidak bisa dengar suara saya? Ya, sudah lumayan, agak lumayan nih, Mbak. Ya. Lumayan. Iya. Silakan langsung ke Pak Roy ya. Akhirnya ya. Tidak. Hilang lagi nih, Mbak. Hilang. Iya, oke, silakan. Oke. Untuk pertanyaan saya, sudah pasti. Ya, siap berperasaan. Ya, yang Masih terputus-putus. Terputus. Iya, terputus-putus lagi, maaf, Mbak. Aduh, gimana nih? Oke. Mungkin nanti dicoba lagi. Dicoba lagi ya. Iya. Soalnya suaranya agak muncul, tenggelam, muncul lagi gitu ya. Jadi kasihan narasumbernya mau cari nangkap gitu pertanyaannya seperti apa, nggak bisa gitu. Nanti dicoba lagi ya. Oke. Sambil menunggu kita kembali lagi ke Pak Roy Kumaat ya. Nah, bagaimana budaya figura ini bisa mencerminkan hubungan antara manusia dengan leluhur dan Tuhan? Kalau dari pandangan sebagai pemerhati budaya, Pak Roy. Seperti kita sampaikan tadi, hubungan kepada Tuhan kan itu ucapan syukur. Orang tentunya manusia itu tahu bahwa ada yang menciptakan orang. Bagaimana orang menciptakan ketika di tahun sebelumnya orang melaksanakan aktivitas dengan begini, ada tantangan atau ada dapat banyak keuntungan lain sebagainya. Nah, itu orang tentu mengucap syukur kepada yang pemberi keuntungan atau pemberi umur panjang dan lain sebagainya. Nah, dihubungkan dengan orang peleluhur semuanya. Ini kan leluhur sudah menurunkan orang nilai-nilai tadi religius, bahwa orang harus mengetahui bahwa orang ada yang harus orang hormati, orang junjung tinggi bahwa dia menciptakan orang. Jadi nilai religius itu, dan leluhur juga sudah mengajarkan orang supaya saling mengunjungi, rasa kebersamaan sosial dan lain sebagainya. Leluhur juga sudah memberikan orang untuk selalu hidup bersama, berdampingan, dan juga dapat mendidik anak-anak orang supaya dapat bertumbuh dengan pemeranan itu. Jadi hubungan dengan manusia yang leluhur dan sebagainya itu sangat-sangat erat. Karena budaya figura ini nilainya memang tertanam sampai sekarang ini untuk orang berkehidupan di Manado dan Minahasa. Nah, kalau kurang berpikir diri sendiri atau egois, lain lagi situasinya. Mungkin seperti Pak Mbak Heni bilang tadi, ketemu di Pasar Ampabima saja, mungkin sudah ketemu egoisnya tinggi, sudah jalan saja. Mungkin baku cuek seperti di Eropa sana atau dan negara maju lainnya, seperti itu. Oke. Dan kalau menurut Pak Roy sendiri, apa tantangan terbesar dalam melestarikan budaya figura untuk saat ini? Tantangan terbesar sekarang untuk figura ini, seperti saya bilang tadi, figura ini tahun-tahun kemarin hampir 5-6 tahun sudah tidak dilaksanakan. Tidak ada, sudah tidak dilaksanakan. Mungkin apa kendalanya atau gimana itu? Nah, itu tentu bagaimana juga ya sebagai penguasa dalam ini tentunya ada pemerintah daerah, bagaimana itu untuk memprogramkan. Dalam hal ini bukan cuma untuk
festival untuk dapat menghibur masyarakat sebagai pemilik budaya itu sendiri. Namun itu bisa juga merupakan hiburan bagi wisatawan yang telah berkunjung. Dan memang pelaksanaan figura ini ya wajib dilaksanakan selama bulan Januari. Jadi kalau untuk event Itu pariwisata, kalau tanggalnya memang sudah disiapkan tanggal seperti spesifiknya tanggal sekian gitu, atau memang cuman selama bulan Januari, terserah tanggalnya tanggal berapa ya begitu. terserah tanggal berapa untuk ucapan syukur selama 2 bulan Januari ini. Semua kalau minggu terakhir semua kunci tahun. Kunci tahun. Jadi semua kuncikan. Jadi tahun 2000 karena tahun 2006 2025 ini semua kuncikan di akhir Januari, torang semua masuk di tahun yang baru. Silakan torang beraktivitas, melaksanakan apapun yang torang dapat laksanakan. Jadi itu, jadi tantangan ini kiranya pemerintah daerah atau pemangku kepentingan dapat melaksanakan kegiatan secara kontinu. Tidak berikut juga laksanakan, supaya itu kan terprogram juga bagi yang ingin menikmati, yang ingin menonton, ya terutama turis-turis. Nah, sekarang ini kan gubernur lagi gencar-gencarnya atau wali kota menggencarnya dengan kunjungan turis dari Cina, dari Korea, Jepang, malah ini semua buka lagi tuh penerbangan. Baru Pak Wali Kota juga, memberikan apresiasi kepada Pak Wali Kota karena lihat saja kan Boulevard ini semakin cantik ini tuh diberikan Makin indah, makin ada indah. ornamen-ornamennya juga gitu, lampu-lampu hias. Diberikan juga ruang untuk Jadi menunjukkan masyarakat. kebersamaan gitu ya. Jadi apalagi kalau ada yang mau ke kantor wali kota di situ ya, di depannya gitu ya. Ya, Kalau semakin setiap indah. ada perayaan agama pasti diganti sesuai dengan misalnya kalau hari Natal kan pohon Natal gitu. Kalau misalnya Lebaran apa ketupat dan lain ketupat. sebagainya. Seperti Diganti, itu ya. iya. Ini juga sudah lama semua apa ini tahun baru Cina semua diganti lagi. Habis itu sudah mau puasa, Semua puasa, dan Lebaran ganti lagi. ya. Oke. Simbol-simbol itu. Iya, dan gimana ini Tahuna, apakah sudah bisa bergabung? Silahkan. Halo, yang ada di Tahuna. Belum ada juga suaranya ya. Iya, belum kedengaran Mbak suaranya nih. Coba. Iya, Sudah bisa. Bagaimana? Sudah bisa? lumayan. Mudah-mudahan tidak hilang lagi nih suaranya ya. Silakan Mbak. Gimana nih? Pak Roy bisa? Pak Roy Ah, bisa. bisa, Ya, bisa. lumayan. Oh, Silakan. bisa. Ya. Ya, tadi dari awal saya penasaran. Surai. Hilang lagi ini. Hilang lagi ini. Hilang. Kan baju tidak seperti Hilang Pak, lagi. ini dilaksanakan figura ini bisa atau di kayak di festival dan lain sebagainya. Bagaimana nih? Boleh diulang lagi pertanyaannya, soal tadi ada sempat hilang suaranya nih. Oke. Untuk budaya figura tadi yang dari awal, penjelasan dari awal Pak Roy katakan tadi bahwa contohnya di tahun baru kemarin awal tahun baru. Untuk figura ini contohnya kalau laki-laki menggunakan baju perempuan, baju cucu pakrok dan sebagainya, perempuan menggunakan baju laki-laki. Tapi figura ini hanya disarankan ketika menjelang tahun baru atau ketika ada festival, seperti tadi juga dikatakan di acara-acara yang seperti apa ini Pak? Terima kasih Mbak yang di Taruna ini, nggak tahu namanya siapa. Tahuna. Mbak siapa Mbak? Yang Aziza ini. Aziza, Mbak Mbak Aziza. Aziza, ya. Figura ini memang dapat dilaksanakan untuk ucapan syukur memasuki tahun baru. Nah kalau di Taruna itu di Sangir itu hampir sama dengan acara Tulude. Tulude itu kan ucapan syukur memasuki tahun baru dan bermohon kepada Tuhan apabila ada kekurangan atau belum apa itu, supaya Tuhan dapat memberi perlindungan pada tahun yang akan berjalan ini. Begitu, hampir sama juga. Nah, figura juga seperti itu. Hanya dapat dilaksanakan
sekitaran Januari sampai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31. Nah itu jadi figura memang nyana langsung melaksanakan bulan Maret atau April, Mei, Juni dan sebagainya karena figura memang cuma memohon ucapan syukur kepada Tuhan seperti itu. Jadi tidak ada di bulan-bulan lain atau festival-festival lain. Untuk sementara belum ada itu. Itu enggak lain. Begitu upacara adat Gimana Mbak Sisa? Iya. Ya memang di Tulude kan itu upacara adat yang memang dalam waktu dekat ini mungkin di Taruna akan dilaksanakan secara besar-besaran tanggal 31 Januari berhubungan juga dengan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan memang di Provinsi Sulawesi Utara kalau berbicara Tulude, Tulude sudah ditetapkan bahwa tanggal 31. Dan untuk provinsi sudah peraturan gubernur. Seminggu kemudian itu Tulude provinsi. Namun acara Tulude itu sepanjang Januari ini setiap kampung-kampung itu sudah bisa dilaksanakan. Sudah dilaksanakan kampung-kampung itu kan di mana ada orang Sangihe itu melaksanakan Tulude itu dengan memotong kue tamo sebagai kue adat itu dia. Kue tamo itu. Seperti itu dah. Gimana Mbak Sisa? Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sisa yang ada di RRI Tahuna. Ini saya masih menunggu yang dari RRI Gorontalo, ini belum kelihatan dari tadi ya. Trompe Uti belum dapat lihat ini. Oke, kita lanjut lagi Pak Roy dengan pertanyaan berikutnya untuk Magota Bacarita ya. Jangan lupa Magota Bacarita ini disiarkan secara berjaringan di RRI Gorontalo, RRI Tahuna dan juga RRI Talaut. Jadi jangan lupa juga untuk tonton dan dengarkan siaran kami tentunya untuk Pro 4 RRI Manado. Oke, Pak Roy, upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk menjaga keberlangsungan budaya figura ini? Nah, upaya ini memang orang dari pemerhati budaya selalu dapat mengingatkan bahwa di tahun baru bagaimana kalau orang bikin acara figura mau di desa atau di sekitaran lingkungan atau perumahan. Contoh saja saya ini di Malendeng, itu pelaksanaan figura itu sudah diatur melalui gereja. Anak-anak mereka perkenalkan kunjung dari rumah ke rumah sambil menyanyi bawa alat-alat musik apa adanya. Tuh mau tamurin atau black lain sebagainya, mereka menyanyi dengan penuh sukacita itu bahwa ini orang harus mengucap syukur masuk di tahun yang baru. Dan itu selalu orang sampaikan supaya tiap desa pun dapat melaksanakan itu. Dan memang seperti di akhir tahun itu ada acara yang besar yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terutama Kota Manado. Namun sebelum tadi berapa tahun terakhir ini tidak dilaksanakan, kami tidak tahu apa yang menjadi kendala dan memang ada tantangan juga kan. Saya bilang tadi, marilah orang berpikir positif bahwa ini hanya untuk festival, untuk memeriahkan figur. Jadi kalau ada tadi laki-laki jadi perempuan, janganlah plesetkan bahwa orang semua ikut-ikutan menyetujui laki-laki bisa jadi perempuan. Ini kan cuma memerankan, cuma pertunjukan, cuma hiburan seperti Pak Heni bilang tadi. Dan moga-moga dapatlah ditetapkan bahwa figura ini merupakan event tetap. Karena yang di Manado itu memang dari seperti saya bilang tadi tahun 70-an itu saya laksanakan itu. Saya laksanakan. Kalau di Minahasa cuma kampung per kampung. Beda juga saya bilang tadi Talaut. Kalau Tolude ditentukan bahwa wajib tanggal 31. Sudah ditentukan tanggalnya tanggal 31 Januari wajib Tulude di Sangir. Lain dari itu ya sudah laksanakan. Oke, dan Pak Roy, bagaimana peran generasi muda kalau Pak Roy melihat ya untuk pelestarian budaya figura ini sendiri untuk anak-anak mudanya, generasi muda? Nah, kalau kita ikut
amati 3 tahun terakhir ini kan di Makassar Barat, Makassar Timur melaksanakan lomba figura. Dan keikutsertaan daripada generasi muda itu banyak. Jadi berarti mereka kan juga senang dengan acara figura itu. Mereka rasa turut terhibur, bagaimana memerankan tokoh agama, ada yang pakai simbol pendeta, pakai simbol haji dan lain sebagainya. Jadi kalau mau untuk generasi muda, mereka juga sangat tunjang dan mungkin mereka akan mendukung itu untuk dapat dilaksanakan tiap tahun. Namun ada pengaruh atau lain karena menyangkut dana dan biaya dengan ekonomi orang sekarang ini ya kurang stabil, itu ada agak pengaruh mungkin pelaksanaan festival figura ini. Jadi kalau kemarin-kemarin itu figura sendiri itu didanai oleh siapa? Apakah masing-masing atau gimana ini Pak Roy? Nah, kalau di tingkat kelurahan itu kita ikuti berbicara dengan panitia, mereka cari dana masing-masing. Ya buat proposal mungkin ada dari pemerintah, namun berhubungan juga dengan pemerintah desa atau pemerintah kelurahan. Karena acara pembukaan itu kadang-kala ada juga respons dari pemerintah kelurahan. Terutama Makassar Barat, Makassar Timur dengan Bumi Beringin kok markirkan dengan Kuhun kok itu. Memang dilaksanakan meriah mereka itu. Pesertanya bahkan sampai ada 300-an orang. Kalau itu dia. Iya. Dan mungkin yang mau ditanyakan ini juga ya, apa harapan ya dari Pak Roy sendiri seperti yang mau disampaikan khususnya Magota Bacerita ini agar budaya figura ini tetap dikenal dan dihargai oleh generasi mendatang. Harapan dari Bapak sendiri. Harapan dari kita akhirnya pemangku kepentingan atau pemerintah daerah dapat melaksanakan festival figura ini setiap tahun. Supaya ya saya berkaca dari sebagai bentuk kunjungan pariwisata, karena kalau berbicara pariwisata kadangkala orang sudah memprogramkan bahwa bulan Januari ini di Kota Manado, Minahasa itu ada festival figura. Nah, kalau mereka sudah menschedule bulan Januari kita akan ke Manado, baru tidak lihat figura lain sebagainya, kan tentu ada rasa kecewa untuk pariwisata itu sendiri, dan itu mengurangi orang pendapatan atau lain sebagainya untuk daerah itu setempat. Dan kalau memang sudah setiap tahun dilaksanakan pada bulan Januari, generasi muda tentunya akan juga berpikir bahwa pada bulan Januari tora ada event. Nah, bagaimana orang berkreasi. Nah, karena figura sekarang itu kalau berbicara kostum sudah sampai dengan kostum-kostum fantasi sekarang kita lihat ini. Bukan kostum biasa namun fantasi yang seperti tadi simbol-simbol binatang, simbol cumi-cumi lain sebagainya di laut seperti itu, kostum-kostum seperti itu, kostum fantasi. Mungkin supaya mengurangi dana pengeluaran dan lain sebagainya, mungkin ada tempat khusus ya. Jadi kalau misalnya setiap bulan Januari sudah ada baju-baju yang disediakan supaya artinya ya dong bilang kalau mau babuang satu kali kan, kalau mau beli kostum begitu, supaya berikutnya tinggal mau pakai itu ulang toh, daripada orang dong bilang setiap tahun orang harus keluar doi begitu Kang Pak Roy Kang. Nah, berbicara juga untuk pendapatan pariwisata kan seperti pernah ke Belanda Pak Ibu ini? Belum. Nah, kita waktu ke Belanda, injang Belanda langsung masuk isu. Tidak datang Belanda apabila tidak bawa foto baju tradisional di Volendam. Nah, mengapa juga itu kan kostum-kostum figura itu orang bisa manfaatkan orang untuk bawa foto, tentu dapat. Kalau di luar sana bisa, berarti di sini juga apalagi gitu ya. Nah, seperti itu salah satu pelestarian budaya juga pelestarian budaya itu dia. Oke. Dan mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir di segmen kita terakhir ini ya. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda tentang pentingnya memahami budaya daerah? Jadi kayaknya sudah lebih umum ini ya. Ya, pesan kita kiranya generasi muda budaya itu dapat mencintai, melestarikan seni dan budaya. Karena seni dan budaya itu
memiliki nilai dan kesan yang sangat bermanfaat untuk orang semua. Apabila ketika lihat budaya ini, orang melihat dengan nilai ini akan memacu orang untuk dapat mencapai akan nilai itu. Mengapa dia belum mencapai? Misalnya figura nilai religius. Orang tahu berapa orang harus selalu berhubungan dengan Sang Pencipta. Nah sekarang kan dengan dunia digital begini saya ini kan, kayaknya kurang di HP terus nih satu hari ini. Sudah tidak lagi dapat bersosialisasi. Jadi cintailah budaya daerah itu atau budaya lokal dan lestarikanlah itu. Bukan berarti orang boleh mau tahu tumbuh budaya di luar ya, tapi jangan sampai orang meninggalkan orang budaya yang ada di daerah sendiri, begitu kan? Iya betul sekali. Iya, oke. Menarik sekali topik yang orang bahas tentunya di kesempatan siang hari ini ya, tapi waktu juga yang memisahkan orang ya. Sekali lagi untuk orang narasumber Pak Roy Kumaat selaku pemerhati budaya, terima kasih untuk kesempatannya yang sudah hadir di studio, juga buat rekan-rekan yang sudah bergabung dari RRI Tahuna juga RRI Talaut ya. Mudah-mudahan apa yang orang perbincangkan di kesempatan siang hari ini bisa berguna untuk kita semua, untuk Magota Bacerita. Sampai bertemu kembali di Magota Bacerita selanjutnya. Sampai ketemu. Selamat siang. Selamat siang. Demikian Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.